Shalom, salam sejahtera seluruh keluarga besar Wesley Christian School. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Kita boleh masuk di dalam ibadah syukur tutup tahun pelajaran dan pelepasan siswa-siswi TKB tahun pelajaran 2020-2021. Saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita tetap berdiri. Mari kita mau menghadap hadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan kita baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Sesungguhnya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
kita punya Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ripka Lause. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu dan adik-adik kita bersama kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa yang makasih, kami masuk di dalam hadirat-Mu dan bersyukur untuk merayakan kasih Tuhan di mana anak-anak didik kami boleh menjalani akan wisuda secara khusus untuk TK Wesley Christian School ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau pimpin acara wisuda dan pelepasan pada hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur merayakan bersama seluruh orang tua dari anak-anak bahkan juga seluruh losemen. Terima kasih ya Tuhan. Kau pimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya persilakan duduk kembali karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita mau mengatakan I love you Jesus, mulai dari pikiranku yang terdalam, hatiku yang terdalam, dan seluruh hidupku. Aku mau mencintai Tuhan Yesus yang baik. Kita mau katakan I love you Jesus deep down in my heart. Kita nyanyikan dengan tepuk tangan ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about Deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. sekali lagi I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Biarlah kita semua mencintai Yesus dalam-dalam, jauh dalam di dalam hati kita. Amin. Yuk kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar, ku simpan di dalam hatiku. Supaya firman itu bertumbuh, berbuah lebat dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan firman Tuhan ku dengar. Anak-anak, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku.
Semoga Tuhan menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Hendri, kami persilakan. Shalom anak-anakku dan para orang tua yang berbahagia hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama menikmati momen anak-anak kita melepaskan satu masa pelajaran di taman kanak-kanak dan akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk acara pelepasan anak-anak TK di sekolah Wesley. Dan di saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan memberikan hikmat melalui firman Tuhan sehingga kami dikuatkan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami pemahaman yang benar di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Orang tua dan para anak-anak yang saya kasihi dan yang Tuhan kasihi, saya ingin ajak kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca sekali lagi bagi kita semua, kita bisa simak dengan lebih baik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, papa-papa, mama-mama dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, 1 tahun lebih kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini melanda kita, kita lihat banyak segi dan aspek kehidupan kita yang berubah karena penyakit ini, karena COVID ini. Semua sisi kehidupan kita terkena imbas dari pandemi. Mulai dari usaha, mulai bisnis, pekerjaan, kehidupan sosial, lalu kehidupan rumah tangga dan keluarga, bahkan salah satu yang juga sangat terdampak itu adalah pendidikan kita. Anak-anak yang tadinya harus belajar tatap muka, yang biasa bertemu dengan teman-teman di sekolah, biasa main bersama dengan teman-teman di sekolah, sekarang mereka harus belajar di rumah, jarang ketemu satu dengan yang lain gitu ya. Semuanya berubah, saudara. Dan saya melihat bahwa perubahan-perubahan ini mengakibatkan banyak ketidaknyamanan dan membuat banyak orang merasa susah, begitu ya. Karena harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang berubah karena pandemi ini. Saya sendiri mengalami itu semua, gitu ya. Yang dulunya kalau anak-anak sekolah, kita ya biarkan mereka pergi ke sekolah, kita tahu bahwa mereka di sekolah, mereka akan belajar, nanti sudah selesai mereka akan pulang, saya akan jemput gitu ya. Nah, sekarang mereka lebih banyak ada di rumah gitu ya. Dan mereka tidak lagi bermain bersama dengan teman-teman. Semuanya berubah, saudara. Nah, di tengah-tengah ketidaknyamanan ini, di tengah-tengah banyak hal yang berubah ini, mungkin agak sulit kalau misalnya dikatakan kita harus mengucap syukur. Ya, karena firman Tuhan tadi ngomong, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mungkin banyak orang juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa mengucap syukur di tengah-tengah pandemi? Orang banyak sakit, ada yang meninggal dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur? Tetapi Tuhan meminta kita mengucap syukur di dalam segala hal, itu pasti ada alasannya. Pasti ada maksudnya. Nah, ketika saya renungkan firman Tuhan ini, bagaimana ya melihat kebaikan di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi? Di tengah-tengah anak kita pola belajarnya berubah, pola sekolahnya berubah. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa melihat sesuatu yang baik dari semuanya ini?
Nah, ketika saya renungkan itu, saya melihat sebenarnya ketika Tuhan meminta kita mengucap syukur, Tuhan tahu pasti ada hal-hal baik yang kita bisa lihat di dalam segala situasi. Bahkan di dalam pandemi ini pun kita bisa melihat hal yang kita bisa syukuri. Misalnya, waktu bersama dengan keluarga. Waktu kita mengalami pandemi, kita semua dihimbau untuk lebih banyak berada di rumah. Stay safe, stay at home, stay healthy. Ya, kita semua diminta untuk lebih banyak berada di rumah. Nah, ketika kita lebih banyak berada di rumah, itu berarti kita lebih banyak waktu bersama dengan keluarga. Yang dulunya mungkin tidak sebanyak sekarang. Dulu mungkin orang tua bekerja, anak sekolah, waktu bertemunya mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan sekarang. Ya. Sekarang kita mungkin bisa lebih banyak waktu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat ketika pandemi ini melanda, kita lihat udara kita pun lebih bersih karena lebih sedikit orang berkendaraan dan lain sebagainya. Lalu ketiga, kita juga lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat kesehatan, yang tadinya kita nggak terlalu aware, nggak terlalu banyak memberikan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat kesehatan. Karena pandemi kita menjadi belajar, kita cari informasi ini dan itu. Lalu kemudian pola hidup kita pun lebih hemat karena kita lebih banyak berada di rumah. Kita bisa belajar mengatur waktu, memanage kehidupan kita. Dan saya sendiri menemukan saya punya lebih banyak waktu untuk memperlengkapi diri dengan lebih baik. Ya, walaupun ya kita tahulah pasti ada 1-2 hal yang susah. Ya, karena kebiasaan yang berubah. Tapi Tuhan meminta kita untuk mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Gunanya apa? Gunanya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam syukur ada hati yang sukacita. Saudara, ketika seseorang selalu bersungut-sungut, ketika seseorang selalu komplain, karena komplain atau bersungut-sungut itu adalah lawan kata dari bersyukur. Ketika orang bersungut-sungut itu tidak ada sukacita di dalamnya. Tapi ketika kita mengucap syukur, benih-benih sukacita mulai timbul. Dan hati yang sedih, hati yang berduka itu digantikan dengan sukacita. Dan saudara tahu, orang tua dan anak-anak, hati yang sukacita, kata firman Tuhan, adalah obat, saudara. Hati yang gembira adalah obat. Ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang tua, siswa dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita bersyukur, hati yang susah diubahkan menjadi ringan dan penuh sukacita. Tubuh yang lemah menjadi dikuatkan. Dan suasana juga mengalami perubahan dan lain sebagainya, saudara. Oleh karena itulah Tuhan meminta kita selalu mengucap syukur. Ditambah lagi hari ini kita mengucap syukur karena anak-anak kita berhasil melewati masa-masa pendidikan di taman kanak-kanak. Dan mereka mulai hari ini akan masuk di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan disitulah mereka akan mulai menapaki satu momen baru di dalam kehidupan mereka. Kita mengucap syukur, bukan? Oleh karena itu firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur mengubah segala sesuatu. Mengucap syukur mengajar kita melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Dan ketika kita mengucap syukur, maka bukan hanya hidup kita yang berubah, berdampak pada kehidupan kita, namun kehidupan kita juga berdampak bagi orang lain. Karena ketika kita mengucap syukur, orang lain juga melihat ada sukacita dan mereka juga akan diberkati oleh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami. Kami belajar untuk mengucap syukur, melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati para orang tua dan anak-anak yang hari ini menyelesaikan pendidikan mereka di taman kanak-kanak. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka ketika mereka masuk di tingkat sekolah dasar. Mereka mendapatkan penyertaan dan tuntunan serta penyertaan bimbingan dari Tuhan.
Berkati orang tua, beri hikmat bagi mereka untuk mendidik anak-anak mereka di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Acara selanjutnya prosesi wisuda yang akan dipimpin oleh Kepala Sekolah TK Wesley Christian School. Kepada Chang Lause kami persilakan. Cita Olive menjadi chef. Namaku Max. Cita-cita saya menjadi tentara. Saya Rafina. Cita-cita saya menjadi dokter. Saya Felicity. Cita-cita saya mau menjadi makeup artist. Saya cita-cita saya menjadi seorang kecantikan. Saya Jopang. Cita-cita Cita-cita kita mau menjadi polisi. Saya Kakak, besok besar menjadi pilot. Saya Susan. Cita-citanya saya menjadi pilot. Saya mau menjadi pilot. Saya juga. Cita-cita saya jadi dokter. Nama saya Aseja. Cita-cita aku mau menjadi dokter. Nama saya Stephen Young. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita saya menjadi polwan. Inilah wisudawan wisudawati TK Wesley Christian School tahun pelajaran 2020-2021. Edward Hiroshi Wirawan, putra dari Bapak Ibu Andreas Hengki Wirawan. Efesia Freliona Susanto, putri dari Bapak Ibu Frendi. Vailatisya Gavrila, putri dari Bapak Ibu Burhan Lilijaya. Felicity Yantara, putri dari Bapak Ibu Deni Yantara. Jovan Arianto, putra dari Bapak Ibu Arianto. Kenny Alexander Adi, putra dari Bapak Ibu Boy Hermano. Kasakwan Adi Adiatama, putra dari Bapak Ibu Setiawan Adi Nugroho. Max Yuwono, putra dari Bapak Ibu Halim Tirtayadi Yuwono. Nick Jefferson, putra dari Bapak Ibu Nick Glenny. Olivia Swe Aditya, putri dari Bapak Ibu Tommy Aditya. Revina Lo, putri dari Ibu Vivi Laurencia. Rui Suki Cahyadi, putri dari Bapak Ibu Franky Cahyadi. Stephen Nagayuan, putra dari Ibu Eti Purwoningsih. Stephen Young, putra dari Ibu Jen Lisli Yesinta. Demikianlah nama-nama dari wisudawan wisudawati TK Wesley Christian School tahun pelajaran 2020-2021.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan John Wesley, Bapak Santoso Kurniadi, dan kata sambutan dari Kepala Sekolah TK Wesley Christian School yang dibawakan oleh Chang Lausu. Kami persilakan. Shalom bapak-bapak dan ibu-ibu dari orang tua Sekolah Wesley, TK Sekolah Wesley. Biarkanlah di dalam kepercayaan daripada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di dalam TK Wesley ini supaya dapat boleh berjalan lebih baik, di mana kami sudah berusaha semaksimal mungkin dari kami untuk mendidik anak memiliki karakter yang baik, memiliki tanggung jawab yang baik, memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Bahwa di dalam pengenalan Tuhan yang lebih baik ini, anak-anak diharapkan ke depan senantiasa otomatis memiliki karakter yang baik, kenal akan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat juga terhadap Tuhan. Oleh karena itu, harapan kami bukan saja di sekolah TK orang tua dan dapat mempercayakan anaknya di sekolah Wesley, melainkan setelah lulus dari TK sekolah Wesley ini anak-anak bisa langsung ke SD Wesley, di mana kalau masih dipercaya oleh orang tua daripada anak didik di sekolah TK ini. Harapan kami tetap biarkanlah orang tua daripada sekolah TK Wesley ini dapat boleh mempercayai anaknya tetap bersekolah di sekolah Wesley. Dengan demikian kedepannya di SD ini akan lebih baik lagi di dalam pendidikan karakter, pendidikan mengenai pengetahuan tentang tanggung jawab seorang anak, bukan saja terhadap Tuhan tetapi juga terhadap sesama. Dengan demikian didikan anak ini akan lebih maju terus hingga nanti sampai mencapai SMA nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kepercayaannya. Shalom, salam sejahtera kepada segenap orang tua murid, siswa-siswi Wesley Christian School, segenap dewan jajaran guru, yayasan, dan juga anak-anak yang kami kasihi. Pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena kita boleh melewati 1 tahun pelajaran ini dengan baik. Sekalipun pelajaran dilaksanakan secara online, tapi kami sangat berterima kasih sekali kepada orang tua murid yang terus memberikan dukungan kepada kami. Kami percaya kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut. Untuk itu, biarlah saya mewakili sekolah kembali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh orang tua murid Wesley Christian School yang terus mendampingi dan memberikan dukungan kepada anak-anak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan serah terima anak TKB kepada orang tua secara simbolis, serta kita akan mendengarkan pesan-kesan dari perwakilan orang tua murid TKB. Kami persilakan. Secara simbolis kami akan mengembalikan Ananda Max Yuwono dalam asuhan dan bimbingan orang tua Max. Sisi Lausa. Selamat pagi kepada Bapak Ibu pimpinan Yayasan Sekolah Kristen Wesley, Pendeta Henry, Lausheman, para orang tua murid, dan anak-anak Wesley yang terkasih. Saya selaku perwakilan dari orang tua murid sangat bersyukur kepada Tuhan atas selesainya pendidikan TK anak kami. Tidak terasa dulu anak-anak yang masih kecil waktu masuk PG masih bisa pulang pergi sekolah, main di sekolah, ikut ekskul, ibadah bersama. Sekarang mereka sudah lulus TK. Ada rasa sedih karena selama 1,5 tahun terakhir karena pandemi,
anak-anak tidak bisa tatap muka di kelas, bermain bersama, bersosialisasi langsung dengan teman-teman sebaya, tapi it's okay, tetap semangat dan life must go on. Pada kesempatan ini juga kami para orang tua murid ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para laushemen atas bimbingan, kesabaran, ketelatenan, kreativitas, tenaga selama mendidik anak-anak kami baik dulu saat tatap muka dan sekarang saat online. Terima kasih banyak ya, Chen Laushe, Yo Laushe, U Laushe, Chang Laushe, almarhum I Laushe, Mem Rosi, Miss Ripka, dan Lo Laushe. Terima kasih juga untuk para staf sekolah, Bu Ayung dan Pak Han, atas support yang diberikan untuk membantu kelancaran proses belajar dan bermain. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit kata-kata dari saya. Semoga sekolah Wesley Christian School yang kita cintai ini dapat terus dipakai Tuhan untuk mendidik anak-anak kita yang masih kecil, yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam hal akal budi, rohani, dan jasmani. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekolah di Wesley asik loh. Yuk sekolah di Wesley. Wesley is the best. Sekolah di Wesley asik lah. Jadi senang sekolah di Wesley. Sekolah di Wesley asik loh. Ayo sekolah di Wesley asik loh. Senang di sekolah Wesley. Sekolah di Wesley asik loh. Wesley is the best. Sekolah di Wesley asik loh. Wesley is the best. Ayo sekolah di Wesley sangat senang. Suka sekolah di Wesley. Senang sekali sekolah di Wesley. Pada saat ini kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh orang tua murid dan wali murid yang sudah dengan sabar mendampingi anak-anak belajar selama masa pandemi ini. Yuk anak-anak yang manis, kita gandeng tangan mama papa kita, opa oma kita yang sudah menjadi guru yang terbaik buat kita semua. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih mama papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Ku nyanyikan lagu
Mari anak-anakku bersama dengan papa, mama, opa, oma, mari kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bersekolah dan belajar dengan secara tatap muka. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata
Demikian kita telah di penghujung ibadah syukur dan acara pelepasan siswa-siswi TKB tahun pelajaran 2020-2021. Saya mengundang Bapak Ibu dan anak-anak untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Henry Low. Mari kita akan menutup ibadah hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Untuk itu saya minta kepada para orang tua dan anak-anak untuk kita bisa berdiri, kita mengarahkan hati kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Kristus Yesus, penyertaan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bunda Tia Hendy di YouTube Lemonti Official. Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Senang sekali berjumpa dengan ayah, bunda, bapak, ibu guru, dan tentunya anak-anakku tercinta POS PAUD yang ada di Kota Semarang. Saya, Ibu Tia Hendra Prihadi, Bunda PAUD Kota Semarang, akan menemani anak-anak dan bapak, ibu guru di YouTube Lemonti Official tentang protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka khususnya di lingkungan PAUD. Pasti anak-anak senang ya, karena sebentar lagi bisa kembali ke sekolah meskipun belum sama seperti sebelumnya. Nah, agar tetap aman dan sehat, kita harus mematuhi protokol kesehatan untuk anak-anak. Yang pertama, pastikan anak-anak dalam kondisi yang fit dan sehat. Yang kedua, kenakan masker dan bawa hand sanitizer ketika berangkat sekolah. Yang ketiga, ukur suhu anak saat masuk sekolah dan meminta anak-anak untuk cuci tangan atau menyemprotkan hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak saat pembelajaran dan hindari kontak fisik. Kelima, ciptakan suasana ceria dan gembira dalam pembelajaran. Yang keenam, makan bekalnya sendiri yang dibawa dari rumah. Ketujuh, durasi belajar cukup 2 jam saja. Delapan, cuci tangan kembali atau sterilkan dengan hand sanitizer. Dan yang kesembilan, ayah bunda menjemput tepat waktu dan langsung pulang ke rumah. Nah, demikian protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di POS PAUD. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Dadah semua.